Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Jam 2 dini hari, angin sepoi berdesir di sela ranting kering Taman Pengabdi. Sebuah taman tua yang kini terbengkalai di pinggiran kota Sukabumi. Suasana mencekam. Ayunan berderit sendiri tanpa ada angin kencang. Kamera handphone milik remaja bernama Damar merekam momen itu saat mereka iseng membuat konten eksplorasi horor. Tapi saat direkam ulang, tampak ada sosok anak kecil duduk di ayunan, menoleh ke arah kamera dengan mata kosong dan senyum lebar penuh darah. Damar menjerit, lari meninggalkan taman itu. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, ayunan di taman itu berayun sendiri. Tak hanya itu, Damar mulai mendengar suara anak kecil menangis dari bawah ranjangnya. Orang-orang bilang taman itu dulu bukan sekadar tempat bermain, tapi lokasi ritual pesugihan di era 70-an. Seorang dukun lokal menanam tumbal anak di bawah setiap wahana permainan, dan salah satu dari mereka belum diambil kembali. Malam itu, Damar telah mengusik sebuah ikrar darah yang tidak bisa dilupakan. Dan yang paling menyeramkan, anak itu tidak ingin kembali ke tanah. Dia ingin bermain selamanya. Hai, perkenalkan, nama aku Damar, mahasiswa semester akhir yang hobi membuat konten horor. Bersama temanku Bagas dan Rifki, kami sering eksplor tempat angker untuk menghibur penonton YouTube kami. Malam itu kami sengaja datang ke Taman Pengabdi karena banyak laporan warga soal penampakan anak kecil misterius. Tapi kami anggap itu hanya bumbu urban legend. Kami bawa kamera, senter, dan perekam suara. Awalnya biasa saja, namun ketika sampai ke ayunan kayu tua di tengah taman, perekam kami menangkap suara perempuan menyanyi lagu anak-anak. Pelan-pelan ayunanku, jangan jatuh bayiku. Kami bertiga langsung merinding, tapi karena ingin konten viral, kami malah nekat merekam lebih dekat. Bagas sempat duduk di ayunan itu. Seketika, suhu turun drastis, kamera kami mati, dan dari kejauhan, muncul anak kecil berambut panjang mengenakan daster putih. Wajahnya pucat, bibir sobek hingga telinga. Rifki sempat menyentar wajahnya, tapi mata anak itu langsung hitam pekat. Kami kabur, tapi aku sadar ada tangan kecil yang mencengkeram kakiku, dan aku sempat terjatuh di tempat yang terasa seperti kuburan dangkal. Sejak kejadian itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam Jumat Kliwon, aku mencium bau anyir tanah basah dan melati busuk dari arah jendela kamar kos. Kadang terdengar suara ayunan berderit. Padahal aku tinggal di lantai 2. Bagas mulai sering sakit, tubuhnya dingin dan matanya sayu, seperti tidak benar-benar sadar. Rifki bahkan tidak pernah membalas chat lagi kami dengar dari temannya. Ia mengalami gangguan mental dan terus mengulang satu kalimat, ayun aku, ayun aku. Aku mencoba menjauh dari semua ini, tapi keanehan makin nyata. Di dalam sepatuku, kutemukan potongan kuku anak-anak. Di kamar mandi, muncul tulisan di cermin, main sama aku. Mar, aku sadar, entitas yang kami temui malam itu telah menempel padaku. Aku kembali melihat rekaman video yang sempat kami simpan. Di detik terakhir, terlihat tangan kecil mencakar lensa kamera dari dalam tanah. Tangannya sama seperti yang mencengkeram kakiku malam itu, dan sejak itu, aku tahu, aku telah membuka sebuah permainan yang tidak bisa dihentikan. Dan di dalamnya, ada anak yang belum puas bermain. Suatu malam aku mendengar ketukan dari luar kamar. Padahal aku sendirian. Ketukan itu seperti ritme lagu. Tok, 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 tok. Dan dari bawah pintu, mengalir cairan merah seperti darah encer. Aku buka pintu, tidak ada siapa-siapa, tapi jejak kaki kecil menuju ke dapur. Di atas meja, ada gambar tangan yang digambar dengan darah, dan di bawahnya tertulis, main dong. Aku coba melawan rasa takut dan membaca doa. Tapi semakin aku berdoa, semakin aku mendengar suara tangis. Dari dalam lemari, dari bawah tempat tidur, dari dalam bantal. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk anak kecil yang sama kini berdiri di ujung tempat tidurku, memegang tali ayunan dan tersenyum. Kalau kamu gak main, aku ambil temanmu. Keesokan harinya, Bagas ditemukan tewas tergantung di taman itu. Tangannya memegang tali ayunan dan wajahnya penuh luka cakaran kecil. Polisi menyimpulkan bunuh diri, tapi aku tahu ini bukan bunuh diri. Ini gagal bermain, karena permainan dengan hantu itu bukan tentang menang, tapi tentang terus ikut bermain sampai akhir. Aku tak tahan dengan rasa bersalah dan ketakutan.
Aku kembali ke taman pengabdi. Kini taman itu dipenuhi rumput liar dan coretan-coretan aneh di dinding. Di tengah malam yang gelap, hanya satu ayunan yang tetap bergoyang pelan. Aku berdiri di depannya, lalu duduk. Tidak ada angin, tapi ayunan itu bergerak sendiri. Perlahan, lalu ku dengar suara tertawa anak kecil. Pelan, tapi jelas. Akhirnya kamu balik lagi. Dari balik semak, muncul sosok anak kecil itu. Merangkak pelan ke arahku, tangannya patah, wajahnya hancur sebelah. Tapi senyumnya tetap lebar. Ia menunjuk tanah di bawah ayunan, dan dari tanah itu muncul potongan-potongan tulang kecil. Aku hampir muntah, tapi aku tahu satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah ikut bermain. Maka aku ayunkan lebih kencang, dan suara-suara lain muncul. Suara anak-anak lain yang tertahan di taman ini. Mereka mulai bernyanyi bersama lagu pengantar tidur, namun dengan nada mengerikan. Dan saat ayunan berhenti, anak kecil itu berbisik, "Sekarang kamu salah satu dari kami." Sejak malam itu, aku tak bisa tinggalkan taman itu. Fisikku pulang ke rumah, tapi setiap malam Jumat Kliwon, aku bermimpi terbangun di bangku ayunan yang sama. Sama kabutnya, sama deritnya, sama nyanyian lirihnya. Suara anak-anak makin jelas. Mereka memanggilku Kak Damar. Mereka menarik tanganku, memintaku mengayun mereka satu persatu. Jika aku menolak, wajah mereka berubah mengerikan. Gigi tumbuh memanjang, mata berdarah, dan tawa mereka menjadi jeritan. Aku menyadari, aku tidak bisa pergi. Bukan hanya dari taman ini, tapi dari permainan yang mereka ciptakan. Dan yang lebih mengerikan, kini aku mulai melihat mereka di dunia nyata. Di halte, di kamar mandi kampus, di bayangan spion motor, mereka muncul. Berdiri, tersenyum, dan bertanya, "Mau main lagi?" Kan, aku takut tidur, tapi lebih takut kalau tidak tidur. Karena saat aku terbangun di dunia nyata, mungkin mereka akan ikut bersamaku. Dan mungkin mereka akan mulai bermain dengan orang-orang yang aku sayangi. Jika kamu membaca ini dan merasa taman yang kusebut ada di dekat kotamu, tolong jangan datang. Jangan coba-coba eksplorasi malam Jumat Kliwon hanya demi konten atau rasa penasaran. Karena taman-taman itu tidak semuanya kosong. Beberapa menyimpan anak-anak yang belum selesai bermain. Jika kau mencium bau tanah basah dan anyir di malam sunyi, lalu mendengar suara ayunan berderit, tutup jendela, matikan lampu, dan baca doa. Dan jika di dalam mimpimu, kau melihat seorang anak kecil berdiri di tengah taman sambil mengayun tali lusuh, jangan dekati, karena jika dia sempat menoleh dan melihatmu, permainan baru akan dimulai dan kamu akan diminta bermain selamanya. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe.